Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat warung ilmiah. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang berapakah kebutuhan kolesterol bagi manusia. Sahabat warung ilmiah, sebagaimana yang telah saya uraikan pada episode yang lalu, bahwa kolesterol mempunyai banyak fungsi. Kolesterol sangat penting artinya bagi perkembangan reproduksi manusia, yang berarti kolesterol berperan penting dalam perkembangan manusia secara keseluruhannya. Tanpa kolesterol bisa dipastikan bahwa manusia tidak akan berkembang biak menjadi miliaran seperti saat ini. Tanpa kolesterol, manusia juga akan kekurangan vitamin D, dan perlu diketahui pula bahwa kolesterol juga merupakan substrat atau merupakan bahan untuk mensintesis asam pembedu, di mana asam pembedu ini sangat penting artinya dalam pencernaan dan penyerapan lemak dalam saluran pencernaan. Dan masih banyak lagi fungsi kolesterol sebagaimana yang telah saya bahas di episode yang lalu. Sahabat warung ilmiah, perlu kita catat bahwa banyak faktor yang menyebabkan penyakit jantung koroner atau stroke atau yang lain sebagainya. Kelebihan kolesterol hanyalah salah satu faktor tersebut. Faktor-faktor risiko utama penyakit jantung koroner antara lain adalah, yang pertama adalah karena keturunan. Jadi genetik ini juga mempunyai peranan yang penting dan cukup besar andilnya dalam kejadian jantung koroner ini. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pria lebih berisiko jika dibandingkan dengan wanita. Faktor lain adalah merokok. Jadi bagi mereka yang merokok itu akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Kemudian yang keempat adalah tekanan darah tinggi. Mereka yang mempunyai tekanan darah yang tinggi mempunyai risiko yang lebih tinggi. Kelima adalah kegemukan atau yang biasa disebut dengan obesitas. Nah, obesitas juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner, karena kegemukan itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Yang berikutnya adalah gaya hidup menetap, karena gaya hidup menetap itu akan menyebabkan aktivitas fisik manusia itu menurun. Nah, ini akan menyebabkan meningkatnya risiko terkena penyakit jantung koroner. Kemudian juga penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis, darah tinggi, itu juga meningkatkan faktor risiko terkena penyakit jantung koroner. Kemudian juga obat-obatan tertentu, umur, dan banyaknya aktivitas olahraga. Dan di samping itu juga pola makan juga berperan penting dalam mengatur atau dalam mencegah kemungkinan terkena penyakit jantung koroner. Dan masih banyak sebenarnya faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Jadi saya tegaskan bahwa kelebihan kolesterol dalam darah atau kolesterol yang tinggi itu hanyalah merupakan salah satu saja penyebab penyakit jantung koroner. Sahabat warung ilmiah, untuk melengkapi informasi pada bahasan episode yang lalu, maka di sini akan saya coba membahas tentang fungsi low density lipoprotein atau LDL, atau yang sering disebut dengan kolesterol jahat, dan fungsi utama dari HDL atau high density lipoprotein, atau yang sering disebut oleh masyarakat adalah sebagai kolesterol baik. Adapun fungsi LDL adalah sebagaimana yang ditayangkan pada slide berikut ini. Jadi fungsi pertama dari low density lipoprotein adalah mengangkut kolesterol, trigliserida, dan lemak lain dalam darah ke berbagai bagian tubuh manusia. Karena kolesterol nanti akan digunakan oleh tubuh untuk pelan-pelan mensintesis hormon steroid, atau kemudian untuk agar supaya fungsi membangun sel itu baik, dan lain sebagainya. Fungsi kedua dari LDL ini adalah mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan lain. Kemudian juga mentransfer lemak dan kolesterol di sekitar tubuh untuk sel, untuk digunakan oleh sel tersebut. Kemudian fungsi yang lain dari LDL ini adalah mengikat racun tertentu, sehingga racun tersebut tidak mampu untuk memicu respon imun yang merusak. LDL juga mengikat racun yang dihasilkan oleh bakteri, terutama Staphylococcus dan toksin lipopolysaccharida. Terakhir, LDL juga membantu memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Bila pembuluh arteri rusak, LDL melekat pada dinding arteri yang membantu proses penyembuhan. Ini membantu pembuluh arteri dalam jangka pendek, akan tetapi di dalam jangka panjang itu dapat berbahaya karena dapat menimbulkan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Sahabat warung ilmiah, adapun fungsi dari HDL adalah
Yang pertama, sebagai sarana transportasi kolesterol dari arteri dan jaringan ke liver atau organ lain seperti ovarium, kelenjar adrenal, dan testis. Yang kedua, juga menghambat oksidasi, pembengkakan, aktivasi endotel, dan koagulasi. Yang ketiga adalah mengumpulkan kelebihan LDL yang beredar di pembuluh arteri dan kemudian mengantarkannya ke hati. Yang keempat, HDL juga bersifat antioksidan yang sangat bermanfaat dalam mencegah aterosklerosis atau pembukaan serum darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Yang terakhir, HDL juga bersifat anti-inflamasi, anti-apoptotik, anti-trombotik, dan bersifat vasorelaksan. Sahabat warung ilmiah, berapakah kebutuhan kolesterol setiap harinya bagi manusia? Manusia dewasa setiap harinya kurang lebih mengkonsumsi 300 mg kolesterol per hari. Ada satu pendapat pakar lain bahwa mengkonsumsi kolesterol tidak terlalu mengubah konsentrasi kolesterol dalam darah. Alasan mengapa kolesterol itu tidak mempengaruhi kolesterol darah adalah yang pertama adalah konsumsi kolesterol di bawah kebutuhan akan menghasilkan perubahan dalam ketersediaan kolesterol relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kecepatan sintesis kolesterol di dalam tubuh, yaitu 9-12 mg per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, penurunan konsumsi kolesterol mungkin akan meningkatkan sintesis kolesterol di dalam tubuh. Yang ketiga, peningkatan konsumsi kolesterol di atas kebutuhan mungkin tidak akan mengakibatkan peningkatan penyerapan kolesterol di dalam tubuh. Jumlah kolesterol terbanyak yang dapat diserap oleh saluran pencernaan adalah sekitar 1 gram per hari. Selain itu, peningkatan konsumsi kolesterol akan menurunkan aktivitas enzim trihidroksi trimethylglutaril koenzim A reduktase, suatu enzim pembatas dalam sintesis kolesterol yang dapat menurunkan sintesis kolesterol di dalam tubuh. Jadi, beberapa peneliti mendukung perubahan terbaru dalam pedoman diet yang menyatakan bahwa kolesterol tidak lagi menjadi nutrisi yang dikhawatirkan dan menyimpulkan bahwa mengkonsumsi 1 butir telur cukup untuk meningkatkan konsentrasi HDL dan fungsi HDL. Meskipun demikian, pendapat ini ditentang oleh sejumlah pakar karena ada bukti bahwa mengkonsumsi kolesterol di atas kebutuhan dapat meningkatkan konsentrasi kolesterol di dalam darah. Sahabat warung ilmiah, dari ularan ini maka para pakar berbeda pendapat dalam hal berapakah kebutuhan kolesterol bagi manusia. Dari saran untuk membatasi konsumsi kolesterol sedikit mungkin, rekomendasi 300 mg per hari, dan sampai pendapat bahwa mengkonsumsi kolesterol tidak perlu dibatasi. Saya ambil rekomendasi yang saya nilai cukup aman bagi kita, yaitu kita sebaiknya mengkonsumsi kolesterol sebanyak 300 mg per hari. Bagi Anda yang sehat dan bagi Anda yang mempunyai risiko penyakit jantung koroner atau ada gejala penyakit jantung koroner, maka disarankan untuk mengkonsumsi kolesterol di bawah 200 mg per hari. Sahabat warung ilmiah, kolesterol dalam lumen saluran pencernaan berasal dari makanan sekitar 400 mg per hari dan dari empedu sekitar 1 gram per hari. Pada manusia, penyerapan kolesterol kurang sempurna dan hanya sekitar 50% yang dapat diserap dan sisanya dibuang melalui feses atau kotoran. Penyerapan kolesterol sangat bervariasi di antara individu, yaitu berkisar antara 15-75%. Individu juga merespon berbeda terhadap perubahan kolesterol dari makanan yang merefleksikan fakta bahwa faktor metabolik dan genetik mengatur penyerapan kolesterol. Kelarutan kolesterol sangat rendah dalam lingkungan berair dan beberapa kolesterol ester dalam makanan sekitar 10-15% dari total harus dihidrolisis oleh kolesterol esterase. Mixed meat cells mengandung asam empedu, kolesterol bebas, dan fosfolipid bersama-sama dengan trigliserida, monoasilgliserida, asam lemak, dan lisofosfolipid. Selanjutnya, dinyatakan bahwa kolesterol dari makanan hanya dapat dicerna dan diserap sebanyak 50%. Studi in vivo dan in vitro secara konsisten menunjukkan bahwa fosfolipid dapat menghambat penyerapan kolesterol di dalam usus. Jumlah mekanisme telah diajukan untuk menjelaskan bagaimana fosfolipid dalam lumen saluran pencernaan mampu mempengaruhi penyerapan kolesterol. Sahabat warung ilmiah, sejumlah komponen makanan diketahui menurunkan kolesterol dan LDL kolesterol
dengan cara mempengaruhi penyerapan kolesterol usus. Beberapa komponen itu antara lain adalah serat kasar yang larut dalam air, fitosterol, saponin, fosfolipid, protein kedelai, dan asam stearat. Senyawa-senyawa tersebut menghambat penyerapan kolesterol dengan cara mempengaruhi keterlarutan kolesterol dalam lumen usus, mengganggu difusi kolesterol luminal ke epitel usus, atau menghambat mekanisme molekuler yang bertanggung jawab untuk pengambilan kolesterol oleh enterosit. Sahabat warung ilmiah, kita dapat memprediksi berapa kebutuhan kita, berapa sebaiknya kita mengkonsumsi kolesterol setiap harinya. Untuk bisa memprediksi kebutuhan kolesterol harian di antara individu, kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama adalah kebutuhan kolesterol setiap harinya itu berkisar antara 1000 sampai 1500 mg per hari. Kemudian produksi asam lambung kira-kira 1000 mg per hari. Sedangkan penyerapan kolesterol, sebagaimana yang telah saya sampaikan, itu bervariasi di antara individu berkisar antara 15 sampai 75%. Sementara sintesis kolesterol dari karbohidrat di dalam tubuh itu berkisar antara 50 sampai 80% dari kebutuhan. Oke, kita hitung. Untuk prediksi kebutuhan kolesterol kali ini kita ambil individu tersebut membutuhkan kolesterol harian sebanyak 1500 mg. Kemudian kita buat prediksi sintesis kolesterol tubuh kita ambil yang minimal yaitu 50%. Jadi sintesis kolesterol di dalam tubuh itu sekitar 750 mg per hari. Dari mana angka ini diperoleh? Yaitu 50% dikalikan 1500 mg kolesterol. Kemudian penyerapan asam empedu kita prediksi misalnya jumlah produk rata-rata asam empedu sebanyak 50%. Jadi asam empedu yang diserap kembali sekitar 500 mg. Jadi total kolesterol dalam tubuh itu adalah sekitar 1250 mg per hari. Dari mana angka ini diperoleh? Dari angka 750 ditambah 500 mg. Nah, kekurangan kolesterol sebanyak 200 mg per hari ini dapat kita penuhi dari makanan. Jika kita asumsikan bahwa kolesterol dari makanan itu diserap sebanyak 50%, maka kolesterol makanan yang harus dikonsumsi oleh kita ada 500 mg per hari. Jadi dari prediksi ini, maka Anda sebaiknya mengkonsumsi 500 mg kolesterol per hari atau setara dengan 2 butir telur. Mengenai pembahasan konsumsi telur dan pengaruhnya terhadap konsentrasi kolesterol darah, mudah-mudahan dapat kita bahas di lain waktu. Sahabat warung ilmiah, cukup sekian bahasan kita kali ini. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa penyakit akibat kekurangan kolesterol. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.